Islam, serta nikmat kesehatan. Sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang insya Allah penuh keberkahan. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Yang saya hormati ibu-ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit kultum dengan tema adab lebih tinggi daripada ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Menurut ibu dan teman-teman, mana yang lebih penting, ilmu atau adab? Adab. Mungkin sebagian besar akan menjawab dua-duanya penting. Betul sekali. Namun para ulama terdahulu mengajarkan bahwa sebelum seseorang mencari ilmu, ia harus memperbaiki adabnya terlebih dahulu. Karena ilmu tanpa adab bisa kehilangan manfaat dan keberkahannya. Hadirin yang dirahmati Allah, di zaman sekarang mencari ilmu sangatlah mudah. Kita bisa belajar melalui buku, internet, YouTube, media massa, bahkan dengan teknologi seperti AI. Tetapi pertanyaannya, apakah semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin baik pula adab kita? Belum tentu. Ya, belum tentu kan. Bahkan kita sering melihat orang yang berpendidikan tinggi tetapi perkataannya menyakitkan. Ada yang pintar tetapi mudah menghina orang lain. Ada yang ilmunya banyak tetapi merasa dirinya paling benar. Betul apa betul? Betul. Inilah yang menjadi pengingat bagi kita bahwa ilmu harus dihiasi dengan adab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzzilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafashahu fil majlisi fafsahu yafsahu lakum wa idza qila walladzina utul ilma darajat walahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan orang yang berilmu. Namun, ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang diamalkan dengan iman dan akhlak yang baik. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa tujuan utama diutusnya Rasulullah bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah. Amin. Kalau kita lihat kehidupan sehari-hari, banyak sekali contoh yang menunjukkan bahwa ilmu tanpa adab masih sering terjadi. Misalnya di kampus, ketika dosen sedang menjelaskan materi, ada mahasiswa yang justru sibuk bermain handphone, kan? Ngobrol dengan temannya, atau bahkan tertidur di kelas. Iya, benar. Padahal menghargai dosen merupakan bagian adab dalam menuntut ilmu. Setuju? Setuju. Lalu
malu di media sosial. Ada yang sangat pintar, tetapi ketika berbeda pendapat langsung menghina, mencaci, bahkan menyebarkan komentar yang menyakitkan. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan agar kita menjaga lisan. Dan hari ini menjaga lisan bukan hanya ketika berbicara, tetapi juga ketika mengetik di media sosial. Betul apa betul? Betul. Hadirin yang dirahmati Allah. Amin ya Allah. Saya ingin mengajak kita semua merenung. Lebih bangga mana? Menjadi orang sangat pintar tetapi tidak disukai karena sombong, atau menjadi orang yang ilmunya biasa saja tetapi dihormati karena akhlaknya. Akhlaknya. Tentu kita semua ingin dihormati karena akhlak. Karena masyarakat tidak hanya melihat ijazah kita. Masyarakat juga melihat cara kita berbicara, cara kita menghargai orang lain, cara kita bersikap kepada orang tua, cara kita memperlakukan teman. Setuju? Setuju. Maka jangan sampai kita sibuk mencari ilmu tetapi lupa memperbaiki adab. Karena ilmu akan membawa kita menuju kesuksesan, tetapi adab akan menjaga kesuksesan itu tetap bernilai di hadapan manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa ilmu memang sangat penting. Namun ilmu akan menjadi lebih mulia apabila disertai dengan adab yang baik. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana, menghormati orang tua, menghormati guru atau dosen, menjaga lisan, bersikap jujur, dan menggunakan ilmu untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba yang tidak hanya cerdas dalam ilmu, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum saya akhiri, marilah kita membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala.